Ya, shalom, selamat sore saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah pada minggu yang pertama di bulan yang kelima ini. Tentu sudah begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Namun saya percaya bahwa juga masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah melalui firman Tuhan kita semua akan diajar dan kita akan berjalan untuk menuju rencana Tuhan dan penggenapannya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum firman yang saya harus bagikan pada saudara, namun saya harus membacakan dari Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu, berbicara bukan hanya pengetahuan agama kita, pengertian kita, tetapi kehidupan kita harus lebih baik. Terus mengalami pertumbuhan, mengalami kesempurnaan. Seperti yang juga firman Tuhan dari ayat yang ke-48 dari pasal yang sama. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Maka jangan saudara menjadi takut untuk bertumbuh, takut untuk disebut sebagai manusia-manusia rohani, atau bahkan mungkin orang berkata di sekitar saudara sok rohani, ya, tidak masalah saudara, asal sungguh-sungguh pemahaman saudara sudah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan perubahan-perubahan yang nyata. Tuhan mau melalui kehidupan kita menjadi saksi bahwa ada Allah yang hidup. Allah yang mengampuni dosa manusia, yang memulihkan, yang memberikan keselamatan, dan bahkan hidup yang kekal. Kita hidup sebagai orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Saya juga berdoa dan berharap untuk saudara juga bisa melengkapi pesan Tuhan yang kemarin pada hari Sabtu di doa puasa. Saya menyampaikan tentang hal yang penting di dalam kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan bukan saja sekedar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi seringkali Tuhan juga mengajar kepada kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan juga akan menyatakan kehendaknya dengan caranya sendiri. Kemarin saya sampaikan tentang prinsip kehidupan yang juga harus pernah kita alami, yaitu prinsip kehidupan 3G, 3G. G yang pertama adalah Getsemani. Satu saat saudara akan mengalami kehidupan atau situasi seperti Yesus di Taman Getsemani. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti Yesus berdoa supaya dilalukan itu cawan. Tetapi ternyata cawan tidak berlalu. Artinya dia harus minum cawan itu, dia harus mengalami penderitaan itu. Bisa jadi satu saat contoh saja ini supaya mengerti maksudnya, pergumulan yang dimaksud. Kita bisa jadi berdoa dengan sungguh-sungguh agar supaya saudara dan saya ini dibebaskan dari satu kenyataan kalau kita tidak menyelesaikan katakanlah itu urusan dengan bank, maka rumah kita akan disita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, tapi kenyataannya rumah tetap disita. Maka ini yang perlu kita alami. Ya, belum tentu Tuhan menjawab doa kita. Tapi pastikan Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia. Berikan tepuk tangan. Maka apa yang harus kita jalani? Ya, kita terima kehendak mula yang jadi. Maka masuk pada G yang kedua, yaitu Gabata. Di mana Pilatus pada saat itu berusaha untuk membebaskan Yesus. Dan dia dengan otoritas dan kewenangannya membuka pengadilannya. Dia duduk di kursi pengadilan di Gabata. Bisa jadi satu saat saudara menerima pembenaran dari dunia.
mendapatkan pembelaan dari dunia tentang masalah yang sedang saudara hadapi. Tetapi ternyata harus terjadi. Sekalipun pengadilan sudah memutuskan demikian. Tetapi apa yang saudara hendak hindari itu tetap terjadi. Karena ketika Pilatus membuka pengadilannya, di luar orang terus berteriak-teriak. Enyahkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Ya, jadi keputusan Pilatus pun dikalahkan oleh suara orang-orang yang berteriak itu. Bisa jadi kita pernah mengalami seperti itu. Tapi yang saya ingin teguhkan, tetaplah setia. Amin. Dan sampai pada G yang ketiga, Golgota. Habis-habisan dah. Kita alami itu. Dan sebagaimana Yesus harus menderita dan mati di atas kayu salib di Golgota. Saudara, ternyata apa yang direncanakan Bapa belum berakhir. Ketidakmampuan, ketidakberdayaan bukan berarti kita kalah. Kalau kita mengalami 3G ini, pastikan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar sudah disediakan bagi saudara. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Haleluya. Karena ada kaitan dengan firman yang saya bagikan pada sore hari ini. Maka saya berharap saudara bisa mendengarkan bagaimana sikap kita ketika menghadapi G yang pertama Getsemani, ketika menghadapi G yang kedua yaitu Gabata, ketika harus menghadapi eksekusi seperti itu yaitu Golgota. Ya, maka kita sekarang buka dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. 2, cepat saja. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan. Sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Semua kita berkata amin. Tuhan menghendaki supaya hidup keagamaan kita lebih benar daripada ahli Taurat dan Farisi. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya sempurna, sebab Bapa yang di surga adalah sempurna. Jadi memang Tuhan membawa kita terus pada kesempurnaannya.
Dan memang firman Tuhan sajalah yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita lakukan itu saja yang akan membuat saudara dan saya menjadi sempurna. Maka seringkali dalam doa saya untuk pemberitaan firman Tuhan, saya selalu berdoa dan berkata bahwa biarlah firman-Mu ya Tuhan menggembalakan hidup kami. Itu saja yang bisa membuat kita mampu untuk terus menggapai kesempurnaan itu. Bukan dengan cara lain. Hanya dengan cara mendengar firman dan mengerti dan melakukan firman. Menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan berjalan pada jalan-jalan yang harus kita tempuh sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan. Itulah yang membawa kita sampai pada tujuan Tuhan. Karena Tuhan akan membawa saudara dan saya untuk menjadi akhirnya serupa dengan gambarannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka kita belajar dari hal ini. Saudara, Salomo menyelesaikan membangun bait bagi Allah, istana raja, dan segala sesuatu yang diinginkan. Membangun bait Allah bukan idenya. Tapi membangun bait Allah itu adalah ide daripada Daud ayahnya. Maka dengar baik-baik. Mengapa Daud sampai bisa memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah? Karena Daud merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kasih Allah telah dinyatakan kepada Daud dengan sempurna. Daud di hadapan orang tuanya tidak termasuk nominasi untuk menjadi layak mendapatkan pengurapan oleh hambanya Samuel untuk diangkat menjadi raja. Sementara kakak-kakaknya semua dipersiapkan oleh Isai dengan baik. Si Daud, si bungsu ini ada di padang untuk menggembalakan kambing domba. Nggak masuk hitungan. Satu persatu kakak-kakaknya itu berjalan di depan Samuel. Tetapi satu persatu itu pula firman Tuhan datang kepada Samuel. Bukan ini Samuel, kamu melihat apa yang dilihat manusia, tetapi aku melihat hati manusia. Maka ketika semuanya sudah lewat, Samuel bertanya kepada Isai ayahnya, tidak adakah anak lagi kamu? Seorang lagi? Oh ada masih. Dia sedang menggembalakan kambing domba, panggil dia. Daud tampil apa adanya. Dan kemudian dia berjalan di depan Samuel. Firman Tuhan datang pada Samuel. Inilah orangnya, urapi dia untuk menjadi raja atas umat pilihanku, Israel. Amin. Yang tidak diperhitungkan oleh manusia tetapi dipilih oleh Allah. Jangan kecil hati kalau saudara ditolak oleh orang lain, disingkirkan, tidak masuk hitungan, tidak masalah. Asal saudara punya modal hatimu baik di hadapan Tuhan, pasti saudara pun akan dipilih oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan. Dan sejak saat dia mendapatkan pengurapan daripada roh Allah atas dirinya, Daud dikatakan dalam firman-Nya, sejak saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Artinya apa? Berkuasa, menguasai hatinya. Mengubahkan hatinya. Mengubah hidupnya. Buktinya apa? Dia tidak ambisi sekalipun dia tahu bahwa dia diurapi untuk menjadi raja. Dia sadar bahwa pada saat dia diurapi ada raja yang bernama Saul yang sedang bertakhta. Dia tidak kemudian datang, "Hei Saul turun, aku yang diurapi menjadi raja." Minggir, tidak. Dia tetap rendah. Saudara, orang yang sudah mendapatkan kasih dari Allah, pasti hatinya berubah. Amin. Pasti berubah. Yang sungguh-sungguh menikmati kasih dari Allah, hati pasti berubah. Berikutnya Daud menjadi tentara, bahkan diangkat jadi panglima perang bagi Raja Saul.
Dan ketika dia pulang dari peperangan bersama dengan rajanya, perempuan-perempuan Israel itu berteriak-teriak, memuji-muji sambil menari-nari terhadap Saul. Rajanya berkata, ribuan orang telah dikalahkan, tetapi terhadap Daud berkata, berlaksa-laksa. Untuk menghadapi pujian, Daud tetap rendah hati. Tidak dia berkata, hei Raja, dengar tuh apa yang dikatakan para perempuan Israel. Bukankah aku lebih gagah? Taulah kamu. Minggir, aku yang sekarang jadi raja. Tidak juga. Tetap rendah hati. Dan apa yang terjadi ketika sejak saat itu apa yang terjadi? Sejak saat itu oleh karena perempuan-perempuan Israel memuji-muji Daud berlaksa-laksa. Sementara terhadap dirinya hanya beribu-ribu. Maka sejak saat itu Saul dengki, benci kepada Daud. Tetapi Daud tidak membalas kebencian dengan kebencian. Amin. Bahkan lebih lagi saudara, Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ingin katakan kalau kita sudah menikmati kasih dari Allah yang sempurna, hati kita pasti berubah. Segala sesuatu, hidup, perkataan kita, perbuatan kita pasti mempermuliakan nama Tuhan kita yang luar biasa. Dan kemudian saudara, akhirnya saya melompat. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja setelah Saul itu mati dalam peperangan. Dan ketika Daud yang diangkat menjadi raja, pada saat itu kerajaan terbelah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Tetapi ketika Daud diangkat menjadi raja, bersatulah utara dan ke selatan, maka yang ada cuma satu kerajaan, kerajaan Israel, kerajaan yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan, haleluya. Tuhan berkenan kepada Daud. Sehingga apa saja yang dia kerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Karena hatinya sudah berubah. Dia pernah berkata begini, aku telah menemukan hambaku Daud bin Isai yang berkenan di hatiku karena dia melakukan segala kehendakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan lebih jauh kalau kita sudah menikmati akan kasih Allah yang sempurna itu, bukan saja hati kita berubah, sikap kita hidup berubah, tapi di dalam hati orang yang sudah menikmati kebaikan, kasih dari Allah yang sempurna, saudara dan saya juga seperti Daud akan punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala perkara yang kita kerjakan kerinduannya hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Daud ketika itu punya ide, punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Amin. Wow. Ini yang diajarkan kepada kita, saudara. Adakah saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dengan sempurna di atas kayu salib? Saudara dan saya adalah orang buangan, saudara dan saya orang-orang yang tidak termasuk dalam rancangan Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan kita semua juga beroleh pengampunan dosa. Dan kita sudah menerima keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Bahkan saya percaya saudara menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada yang sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, pekerjaan usaha pun pernah dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang muncul, kalau kita sudah pernah menikmati kebaikan Tuhan, kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang sempurna itu, adakah kita juga telah mengalami perubahan hati kita? Adakah saudara dan saya juga mengalami perubahan dalam sikap hidup? Adakah saudara dan saya juga punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan saudara. Ini yang dinanti-nantikan Tuhan. Kalau kita melakukannya, itu berarti saudara beroleh wisdom. Beroleh pengertian dari Tuhan. Hidup keagamaanmu lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang
Farisi. Ahli Taurat dan Farisi hanya bangga dengan penyebutan bagi dirinya sebagai ahli Taurat. Titik. Orang Farisi juga demikian, dia bangga dengan statusnya sebagai orang Farisi. Tapi tidak melakukan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang coba perlu kita renungkan. Bahkan kerinduannya luar biasa, bukan kerinduan biasa. Ya, tetapi membangun bait bagi Allah. Lebih lagi saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara, ternyata firman Tuhan datang kepada Daud. Kalau saya terjemahkan bebas, baik idemu Daud. Tetapi bukan olehmu engkau membangun bait bagiku. Anakmu yang akan membangun. Sebab tanganmu telah berlumuran darah. Saudara, kalau hati sudah berubah, dia tidak akan marah ketika dia yang punya ide tapi yang melakukan orang lain. Kalau dalam pelayanan seperti kita ini mungkin saudara telah mengajukan ide tetapi saudara belum sempat melakukan. Tahu-tahu ternyata ada orang lain yang melakukan. Mungkin kita bisa marah. Kamu itu kan ideku, itu kan konsepku. Bikin ide sendiri dong. Bikin konsep sendiri, jangan bonceng ide orang lain. Tapi kalau hati kita sudah berubah, ketika saudara punya ide tapi belum sempat melakukannya atau tidak dapat melakukannya, orang lain yang melakukannya, saudara pasti berkata, puji Tuhan, doaku didengar Tuhan, kerinduanku didengar Tuhan, ada orang lain yang dipakai Tuhan. Pasti saudara akan datang kepadanya dan saudara akan berkata, puji Tuhan, Anda dipakai oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Daud, bukan Daud tapi Salomo. Hidup Daud berkenan di hadapan Tuhan, maka perkenanan Tuhan atas Daud pun juga sampai kepada Salomo. Salomo nggak ditolak. Kamu ribut-ribut bikin itu, ngirim itu, besi-besi, kayu-kayu, batu bata, apa mau apa kamu? Mau membuat bait bagi Allah. Allah tidak berkata begini, Salomo, itu kan ide ayahmu. Kamu bikin sendiri dong, ide yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Salomo, Allah pun berkenan. Karena apa? Allah mengingat siapa ayah daripada Salomo. Amin. Maka saya ingin ingatkan orang tua, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anakmu pun akan dikenan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan. Jangan sampai salah kita membawa diri kita, sikap kita, dan perilaku kita. Terutama bagi saudara sebagai orang tua yang punya anak-anak, yang mesti dididik, yang mesti bertumbuh. Bagaimana sebenarnya saudara harus menjalani kehidupan. Sungguh-sungguh berpadanan pada firman Tuhan. Agar hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga anak-anakmu pun akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Bahkan kalau di Mazmur 128 kan hebat gitu. Berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Coba kita tengok ke sana supaya kita juga diberkati dalam rumah tangga kita. Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas ini peringatan bagi kita para orang tua. Supaya menjalani kehidupan, kejarlah perkenan Tuhan. Dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya bukan saja saudara sebagai orang tua diberkati, anak cucumu pun akan diberkati Tuhan. Berikan tepuk tanganmu kembali bagi Tuhan.
Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kembali kepada kisahnya Salomo ini. Maka di sana dikatakan dengan sangat jelas saudara, bahwa bagaimana mestinya keadaan kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Hati kita berubah. Bagaimana kalau kita sudah menikmati kebaikan kasih dari Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, kita harus bisa membuktikan, yaitu dengan hidup yang bersemangat bagi Tuhan, antusias bagi Tuhan, ya, bergairah bagi Tuhan. Ada saja ide-ide yang saudara dan saya akan sampaikan, kerinduan yang dibawa dalam doa agar hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun itu bisa jadi hanya sebatas ide, sebatas kerinduan. Tapi saudara sudah punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ada sesuatu yang membual keluar, memancar keluar dari kehidupan. Kita menjadi orang yang antusias, yang semangat, yang bergairah. Dan segala sesuatu saudara kerjakan dengan penuh semangat, penuh gairah. Untuk Tuhan dipermuliakan. Amin. Wow. Melalui gereja saudara bisa punya ide-ide. Bisa saudara melakukan hal ini, hal itu. Saudara mungkin tidak bisa menginjil sendiri atau melakukan kegiatan misi. Tetapi dengan saudara berdoa, sebagaimana saya sudah menitipkan doa yang singkat tetapi powerful. Yaitu doa untuk minta jiwa-jiwa. Setiap minggu Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa. Baptisan demi baptisan. Saudara tinggal berdoa, one more soul for Jesus. Tuhan, berikan satu jiwa lagi yang diselamatkan. Saudara punya kerinduan supaya Malang Raya ini dipenuhi dengan orang-orang yang diselamatkan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya percaya kerinduan semacam ini akan membuat kehidupan saudara dan saya semakin berkenan. Yang saudara perkatakan, yang saudara munculkan konsep-konsep, keinginan, kerinduan bukan untuk sesuatu yang fana, yang akan binasa. Tetapi untuk sesuatu yang membangun, sesuatu yang hidup. Seperti dituliskan di dalam Yohanes pasal 7 ayat ke-38. Di sana dengan jelas dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Punya satu kerinduan supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain dipulihkan, supaya orang lain mengalami jamahan kasih Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun. Hidupnya menjadi saksi bahwa di dalam diri kita, di dalam diri saudara ada Roh Allah. Ini yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Dan bahkan lebih jauh dalam Roma pasal 12 ayat 11. Di sana dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang setuju dengan firman ini berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Roh itu penurut, daging itu lemah. Ketika saja saudara bersemangat, Roh Allah yang ada di dalam diri saudara pun semangat. Amin. Ketika engkau melemah, maka roh yang di dalam saudara pun nurut apa maunya saudara. Kalau saudara ingin memuji dengan semangat, Roh Allah akan bekerja, memberi kekuatan, urapan baru, membuat pujian penyembahan saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Ketika saudara bersemangat untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak mau menjadi orang yang tertinggal, saudara mau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan misi, dari makan siang gratis, dari apa saja di mana saudara ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kerja saudara, melalui pelayanan saudara, Roh Allah akan bekerja dahsyat dalam hidupmu. Ini yang Tuhan tunggu, bukti. Kalau saudara dan saya sudah menerima kasih Bapa. Daud menerimanya. Sehingga dia punya kerinduan untuk membangun bait bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Ini yang coba perlu untuk direnungkan. Adakah
Saudara dan saya sungguh-sungguh telah menerima kebaikan Tuhan, kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya di atas kayu salib, darah tertumpah dan nyawanya pun terlepas. Hanya untuk menyelamatkan saudara, hanya untuk menyelamatkan kita ini. Apa yang akan kita lakukan bagi dia? Apa yang kita buktikan bagi dia? Sekali lagi, hati yang berubah. Amin. Sikap hidup yang berubah. Tanpa hati yang berubah, sikap hidup tidak akan berubah. Hati berubah, sikap hidup berubah. Hidup antusias ketiga. Antusias, semangat, bergairah untuk Tuhan. Kita bongkar dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Pasal 4 ayat 15, sorry. Apa saja saudara boleh lakukan, bisnis saudara lakukan, pekerjaan saudara lakukan, studi saudara lakukan, mungkin pelayanan juga saudara lakukan, apa saja profesimu, lakukan. Tapi arahkan semuanya mengarah kepada Yesus. Kita baca bersama di depan kita ini 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Semua bagi hormat, kemuliaan, kebesaran, kemasyhuran nama Tuhan. Sehingga Yesaya 43 ayat 21 pun digenapi. Yesaya 43 ayat 21 digenapi. Dikatakan di sana, umatku yang telah kubentuk bagiku. Ya. Nah, di depan kita baca 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yang setuju, tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Ini pengajaran luar biasa. Yang harus kita buktikan di akhir zaman, di tengah-tengah dunia yang serba gelap, dunia yang sudah tidak pasti ini. Sehingga melalui kehidupan kita banyak orang yang kehilangan pengharapan akan memiliki pengharapan. Orang-orang yang ada di sekitar kita putus asa, kembali mereka memiliki pegangan hidup oleh karena melihat saudara. Di mana saudara bersemangat, bergairah. Mengempartasikan roh Allah untuk mereka yang adalah aliran-aliran air yang hidup. Untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Ini yang sudah diberikan contoh. Sehingga Salomo melanjutkan ide bapaknya. Dan ternyata apa yang dibuat oleh Salomo, Tuhan juga berkenan. Aku telah mendengar doa dan permohonanmu, Salomo. Dan Tuhan menampakkan diri kedua kalinya. Seperti satu kali pernah menampakkan diri di Gibeon. Kembali Tuhan menampakkan diri. Terhadap anak, Allah berkenan. Karena bapaknya berkenan kepadanya. Maka apa yang dibuat oleh anaknya pun, Allah berkenan. Dan memberkati bait Allah itu. Istana raja diberkati. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan Salomo pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang coba untuk kita perlu pahami. Adakah saudara dan saya memiliki roh yang menyala-nyala untuk menyenangkan hati Tuhan? Adakah saudara punya kerinduan untuk terlibat di dalam satu bagian mungkin terkecil daripada pekerjaan Tuhan? Tidak masalah. Tapi ada kerinduan dan terlibat di dalamnya. Dan bisa jadi kerinduan seperti ini yang disampaikan oleh firman Tuhan ini akan menolong saudara. Membuka jalan baru, terobosan. Sesungguhnya saudara ketika punya kerinduan yang bergairah untuk Tuhan, bersemangat untuk Tuhan, ingin terlibat menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya saudara sedang berjalan pada jalan-jalan yang benar. Jalan menuju kepada kemenangan, pemulihan atas masalah yang sedang saudara hadapi. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan. Kita mesti terlibat, kita punya kerinduan mengutamakan Tuhan. Kita buka sekarang dalam Hagai pasal 2 ayat 19 dan 20. Hagai pasal 2 ayat 19. Saya berdoa supaya firman Tuhan dari satu raja-raja ini akan menjadi jalan keluar. Mungkin masalah yang sedang saudara hadapi seperti gambaran ini. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah.
Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Semuanya gagal, semuanya gagal. Tidak ada tabungan, tidak ada simpanan. Beras kosong, semua makanan tidak ada. Benih pun tidak ada. Persediaan makanan di lumbung pun tidak ada. Bahkan pohon delima, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah. Tapi ketika saudara terlibat dalam peletakan batu pertama, maka dikatakan mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apalagi coba kita lihat pasal 1 ayat yang ke-6. Lebih memperjelas. Bisa jadi kita sudah bekerja, kita sudah menabur, tapi kok enggak menuai. Ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kenapa Tuhan? Ini jawabnya. Jawabnya ayat 7 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu R besar. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Perhatikan. Bisa jadi kita ini cuek, nggak pernah mau terjun, nggak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, apa dikatakan? Demikianlah firman Tuhan semesta. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan kalau saudara terlibat dalam pembangunan Bait Allah, sejak hari ini, kata Tuhan, aku memberkati kamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maaf, paling tidak, kalau memang tidak ada sesuatu yang dipersembahkan, tengok-tengoklah di gelombang samudra sana sedang digali, sedang dipasang satu fondasi untuk penempatan fondasi cakar ayam untuk naiknya besi-besi pancang. Saudara mungkin hanya bawa minyak, bawa doa, ya Tuhan, aku tidak bisa mempersembahkan apapun juga untuk pembangunan tempat ibadah ini. Tapi biarlah aku berdoa supaya ini segera selesai. Dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya sejak hari itu, langit di atas saudara terbuka. Berkat Tuhan turun atasmu. Mungkin saudara juga bisa terlibat untuk NICC. Dan beberapa saat yang lalu saya lupa, sekarang tidak ada lagi saya melihat botol-botol yang diisikan koin-koin. Mungkin kecil, gak masalah. Tapi punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Punya kerinduan untuk membangun bait bagi Allah. Saya percaya perhatikanlah keadaanmu sejak hari itu. Di mana sudah terlibat untuk menjadi bagian daripada pembangunan rumah Tuhan. Sejak hari itu firman Tuhan berkata, aku akan memberi berkat. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Sesuatu yang Tuhan nantikan adalah antusias dari hidup kita, semangat dari hidup kita, gairah hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Banyak hal. Saudara yang dikasih Tuhan, hari teman-teman ada dari Surabaya, ada beberapa pengusaha yang datang kapan pada saya, yang dia siap untuk menjadi sponsor karena di Surabaya ada NKWC atau National Kingdom Women Conference yang bayarnya 300.000. Tapi hari itu ada pengusaha datang pada saat saya mengadakan acara, ada seorang pengusaha datang, Pak saya mau 1.000 orang saya tanggung. Saya umumkan, karena saya juga rindu supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui konferensi ini. Banyak ibu-ibu, wanita yang diperlengkapi oleh firman Tuhan. Benar Pak 1.000? Iya benar Pak. Wah saat itu saudara,
Meskipun bapak-bapak yang datang langsung minta formulir. Bojoku, bojoku. Kan memang kita ini mah seneng ya kalau denger gratis gitu kan seneng ya. Ya, sebenarnya enggak gratis, ada yang nanggung. Enggak ada sesuatu yang gratis. Ikut Tuhan, terima Tuhan, saudara memang cuma-cuma. Tapi mengiring Tuhan, saudara harus bayar harga. Dalam Tuhan tidak ada yang gratis, ada yang membayar. Saudara telah dibayar oleh Yesus Kristus. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Enggak tanggung-tanggung, saya sampai ulangi baca. 100 orang Pak, 1000. Loh. Nekat orang ini. Saudara yang kasih Tuhan, hanya terlibat. Ya bisanya saya itu Pak. Saya kan enggak bisa khotbah. Saya bisanya cuma itu ya. Itulah keterlibatan saya. Puji Tuhan. Semakin orang ini diberkati luar biasa. Dan dia adalah satu orang pengusaha yang saya pernah bersaksi di mimbar ini. Ada 22 orang pengusaha di Surabaya yang membackup pelayanan saya untuk pelayanan sekota. Dia selalu mau terlibat. Apalagi mendengar pembangunan Bait Allah. Wow. Ya. Saudara, ini kasih Tuhan. Bagaimana kita? Saya percaya kita yang ada dalam ruangan ini. Kita semua telah menikmati kasih Bapa, yaitu pengampunan dosa, keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Bahkan pasti banyak lagi yang sudah saudara nikmati. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Wow. Terlibat, ikut. Ya, bergairah. Saya ingin katakan dalam kesempatan ini, saya dikatakan berhasil menggembalakan, yaitu apabila bukan soal jumlah, bukan soal banyak cancabang, bukan soal bisanya membangun Bait Allah. Tapi ketika saya bisa membuat jemaat bergairah untuk Tuhan. Mari yang mengerti berikan tepuk tangan. Cukup. Munculnya firman Tuhan ini itu muncul pada hari Jumat kemarin. Hari Rebu saya sudah di sini, saya melayani doa malam, Malang City Blessing. Hari Kamis saya ada pembekalan para pengkhotbah. Ya, yang hadir cuma separuh dari jumlah yang sebelumnya. Saya dengar dari mereka, kenapa nih Pak kok tinggal separuh? Ya saya dengar mereka takut Pak disuruh maju nanti. Karena khotbah 10 menitan itu. Loh, lah memang jadi pengkhotbah kok takut mau presensi atau presentasi kok jadi takut, gimana? Kok enggak bergairah gitu? Lah dari situ kemudian saya ini rada prihatin, aduh Tuhan besok ada pastor teaching hari Jumat. Setelah pemakaman atau pemberangkatan salah satu jemaat di Gotong Royong, saya kembali pulang, saya berdoa. Sambil saya ada sisipan 2 hari itu rekaman untuk TV, untuk ke Indovision. Ya, kalau saya kosong saya masuk kamar, doa di kamar. Saya doakan jemaat supaya hadir Tuhan. Materi yang kau persiapkan untuk dibagikan sangat bagus untuk diketahui jemaat. Apalagi untuk hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa buat penatua. Saya berdoa buat para diaken, diakones. Saya berdoa buat pejabat gereja. Berdoa para full timer. Oh Tuhan, hadirkan mereka Tuhan. Hadirkan mereka. Supaya mereka bergairah kepadamu. Dan kemudian muncul di depan saya waktu doa itu seperti running tag yang ada di TV. Muncul itu. Bukan judulnya begitu, bukan judulnya begini. Susno Duaji menyerahkan diri. Bukan. Tapi ternyata tulisan di depan saya itu. Biarlah mereka melakukan dengan tulus hati dan dengan dalam kebenaran. Maksudnya saya nangkep akhirnya. Ya kalau hadir karena kepeksa buat apa? Itu loh kira-kira ya. Kalau kepeksaannya takut sama Pak Sudi atau mungkin diomeli. Lalu takut hadir tetapi tidak dengan tulus hati. Saya ngerti itu maksud pesan Tuhan. Saya renungkan lebih dalam lagi. Bahkan sampai Bu Sudi sore itu datang menjelang saya mau ngajar. Saya tidak tanggapi dia. Saya masuk kamar saya sedang bertekun berdoa. Saya cuma noleh gini aja karena pintu kamar saya dibuka. Saya cuma begini. Tapi dia tahu saya sedang merenungkan firman. Akhirnya Tuhan bicara melalui 1 Raja-Raja 9:1-9. Dan saya ingin supaya saudara semua diberkati. Semua saudara diberkati. Bergairah untuk Tuhan. Amin. Yang terakhir,
Coba tayangkan lagi ayat yang keempat. Akhirnya kita akan tahu nih. Tuhan mau kita berprestasi, Tuhan mau supaya kita menyenangkan hatinya, mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan senang itu. Tapi apa yang dikatakan di sini? Mengenai engkau Salomo. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu. Dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, cepat. Oh. Tinggal pencet aja ya, lama ya. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu, dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah yang lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Artinya jika kamu Salomo berubah setia, maka bangsa Israel ini akan hapuskan dari tanah ini. Dan rumah yang kau bangun yang telah kukuduskan demi namaku, itu pun aku buang. Kalau kamu berubah setia. Maka ada satu pengajaran di sini supaya saudara juga punya panutan. Salomo, jadikanlah bapakmu Daud itu panutan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan sudah melayani tahun ke-25. Sampai hari ini pun saya punya panutan. Saya punya bapak rohani. Saya punya orang yang saya idolakan, yang saya teladani. Dengan dikatakan, coba kembalikan pada ayat yang keempat. Di sana dikatakan dengan jelas supaya Salomo meneladani Daud ayahnya. Mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman saya pertama kali bertobat, saya berjalan, saya mengikuti kemana saja hamba Tuhan itu pergi. Ada beberapa hamba Tuhan yang antara lain adalah almarhum Jeremiah Rim. Kemana saja dia pergi, saya ada di situ. Kalau saya punya kesempatan untuk buka pintu bagi mobilnya, saya buka. Kalau saya punya kesempatan untuk membawakan Alkitabnya, saya bawa. Kalau saya punya kesempatan untuk membawa jasnya, saya bawa. Dan kalau ada kesempatan jasnya saya pakai. Supaya urapan Tuhan turun juga atasku. Amin. Ada panutan, ada yang dicontoh. Karena saudara, ini firman Tuhan, bukan pengajaran saya, ini firman Tuhan. Jangan berubah setia. Karena bagi Tuhan, setia itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah kita? Dialah Allah yang setia. Saya suka menggemakan dalam doa-doa saya. Dan ketika saya mengucap syukur, ketika saya dalam pergumulan, saya selalu sisipkan firman Tuhan itu. Allahku, kasih-Mu dahsyat atasku. Dan kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 117 ayat kedua. Siapa Allah itu? Dialah Allah yang setia. Amin. Maka coba beberapa ayat akan saya akhiri bagian kedua ini. Yaitu coba kita tengok dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sana kurang apa saudara, prestasinya kurang apa tuh? Dikatakan dengan jelas bahwa Matius pasal 7 bukan Mika pasal 7. Matius pasal 7. Ya, di sana sudah bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Ya. Ayat 21, selikur. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang artinya tetap setia. Oke, 22.
Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Mengapa sampai diusir? Karena kedapatan tidak setia. Maka ketika terjadi perselisihan antara Paulus dan Barnabas, itu karena apa? Yang dimaksud si Markus Yohanes itu kedapatan tidak setia. Paulus tidak mau dengan orang yang tidak setia. Apa arti kesetiaan? Penting. Karena kalau saudara memiliki roh Allah, itu berarti saudara juga memiliki DNA-nya Yesus yang antara lain seperti dituliskan dalam Galatia pasal 5 ayat 22, antara lain di situ adalah kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Tuhan menghitungnya bukan di awalnya, bukan di tengahnya, tapi di akhirnya. Dia sendiri Alfa dan Omega. Allah yang tetap sama kuasanya, setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini yang mesti kita pahami. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah berprestasi. Saudara dan saya sudah memberikan persembahan yang terbaik. Sudah membangun bait Allah. Dan itu lantai 21. Wow, kan megah gitu. Luar biasa. Tapi kemudian begini. Orang, Pak, Bu, enggak ke gereja? Oh, enggak usah. Saya sudah habis-habisan kok sama Tuhan. Aku kan sudah membangun bait Allah. Tingkat 21. Loh, jadi enggak ke gereja? Enggak usah. Tuhan pasti sudah senang dengan apa yang kupersembahkan. Tidak. Apapun yang pernah saudara lakukan, kalau kedapatan kita tidak setia, akan dihapuskan semuanya. Saya berdoa melalui firman Tuhan, semua jemaat yang beribadah dalam gereja ini, kedapatan setia sampai akhir. Berikan tepuk tangan. Saudara, kesetiaan ini penting, baik saudara setia dalam rumah tangga, setia dengan istrimu, setia dengan suamimu, setia dengan pimpinanmu, setia dengan perusahaanmu, setia dengan negaramu, setia dengan tempat kerjamu, dan apapun itu artinya saudara punya integritas. Itu dihargai Tuhan. Kalau sudah membaca tadi, kalau kamu hidup sebagaimana Daud hidup yang memegang teguh pada peraturanku, ketetapanku, itu dalam bahasa aslinya itu berbunyi tentang statuta. Hidup dalam ketetapanku, dalam peraturanku, dan tetap melakukan apa yang ku kehendaki, integritas. Tetap setia. Baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam kantormu, siapapun. Bahkan firman Tuhan pun mengajarkan engkau harus tetap tunduk kepada pimpinan pemerintah atau pimpinan kota. Sekalipun mereka bengis. Itu ajaran Alkitab. Tuhan menghendaki kita jadi saksi. Karena saudara dan saya tetap setia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesetiaan itu teruji, saudara. Dengan waktu, dengan masalah situasi yang berkembang di sekitar saudara. Teruji. Ya, coba saudara bongkar dari Filipi 2 ayat 22. Teruji. Bukan hanya dalam enak-enakan, kondisi enak kita setia. Tapi ketika ada masalah tidak setia. Ketika ditegur, kemudian menjadi tidak setia, merongkol hatinya. Ya. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah apa? Teruji. Saya ini pengamat, karena saya ini asal background saya ekonomi, tapi kalau soal profesi saya ini seorang marketing yang selalu mengamati cara-cara terobosan baru bagaimana cara memasarkan sesuatu produk. Sehingga saya pengamat yang sangat intens di dalam mengikuti iklan-iklan. Ya, ketika saya membaca kata teruji ini, saya diingatkan dengan iklan. Saudara mungkin yang perhatikan di TV iklan, ya, bahwa mutu teruji oleh waktu.
kopi, cap ayam merak. Lalu gambarnya apa? Foto-foto bahela gitu ya, orang pakai belangkon, minum kopi itu sampai kepada zaman modern. Kalau pada zaman lama tulisannya ajam merak, kan ejaan lama ya. Begitu baru ayam merak. Waduh, saya mikir, aduh ini kopi teruji oleh waktu. Mestinya kan kata teruji itu pas dipakai untuk menguji iman saudara dan saya, menguji integritas saudara dan saya untuk Tuhan. Dan saya percaya kita teruji. Gereja ini termasuk gereja yang teruji kesetiaannya kepada Tuhan. Dikejar-kejar soal tempat ibadah, nggak masalah. Yang penting tetap Tuhan hadir di tempat di mana kita beribadah. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah. Jangan kemudian kalau kemudian sudah buat prestasi ini. Dan kemudian ditegur, jebret. Merengkel hatinya. Lalu berkata, Pak Har, gak nang gerejamu gak paten. Malang akeh gereja. Malahan aku tak nggawe gereja dewe. Saya jujur mengatakan bukan bermaksud untuk kembali masa lalu, tidak. Saya juga pernah keluar dari satu gereja. Tapi dikeluarkan, diusir. Karena ada orang iri hati. Ya, monumen atau bangunan itu jadi saksi bisu. Di sebelah utara sana. Ya, 1 bulan saya harus mentahbiskan saya. Di Surabaya gereja terbesar di Asia Tenggara itu sudah selesai izin, mulai pemancangan sudah selesai saya lakukan. 3 tahun sebelum saya keluar, 96, sebenarnya saya sudah pengen keluar. Tapi Tuhan katakan, jangan. Tetap tinggal. Saya setia. Ya, karena Tuhan bicara begitu. Dan ketika kemudian tahun 96, bulan Maret itu, tanggal 6 Maret, tanggal. Hari Kamis, tapi saya lupa. Wetone apa wetone? Lo kalau jamnya ingat saya, jam 10. Wah, itu tapi pasarannya mbuh. Barang saya dikeluarkan semua dari kantor saya. Meja kursi saya dikeluarkan. Nah, akhirnya staf saya telepon. Waktu itu saya melayani di Batu, melayani BPD. Pagi hari dia telepon, Pak, ampun kaget. Loh, wonten apa Pak Budi? Barang-barang panjenengan sampun, Kembali saya ke Batu, saya berdoa dan Tuhan mulai bicara, Sudi, ini waktumu untuk tinggalkan tempat itu, tetapi jangan membawa 1 lembar kertas pun. Tinggalkan semuanya. Ini saksinya. Sing lemuin. Sebenarnya kalau saya mau pakai, nggak ada. De jure de facto, waduh. Bisa saya pakai. Tapi karena Tuhan perintahkan jangan bawa selembar kertas pun. Saya tinggalkan. Siap bos, laksanakan. Amin. Saya mikir tadi istri atau Bu Sudi mengatakan, untung loh Bapak itu dulu taat pada perintah Tuhan ya. Nek ndak lah ribut itu. Saiki ribut. Untung loh Bapak ini peka. Kandani ya. Maka tetap setia sajalah, tetap setia. Amin. Kalau sampai saudara pernah membuat prestasi tapi kemudian ditegur, diluruskan, ojo merongkol hatimu. Jangan kemudian undur, tetaplah setia. Sebab yang saudara layani adalah Allah yang setia. Berikan tepuk tangan. Ya, Allah yang setia. Maka saudara, indikasi Tuhan akhirnya saya baca, saya penutup 1 Timotius 5 ayat yang ke-12. 1 Timotius 5 ayat yang ke-12. Ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya.
Amin. Tetapi umat Tuhan yang beribadah di tempat ini tidak memungkiri kesetiaannya. Tetap setia kepada Tuhan. Berikan tepuk tanganmu. Apapun yang terjadi, maka dengarkan dengan baik khotbah doa puasa kemarin 3G. Ya, itu untuk menyaingi programnya Telkomsel. Saya ulang sekali lagi, G pertama adalah Getsemani. G yang kedua adalah Gabata. G yang ketiga Golgota. Kalaupun itu terjadi dalam hidupmu, tetaplah setia. Kemuliaan lebih besar disediakan Tuhan bagi kita. Kita berdoa.